Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini kami kelompok 1, di mana ada saya sendiri Habib Barawali dan teman saya Misara, dan ada Zahra Tunisa dan teman saya satu lagi yang sedang berhalangan, Ivan Putra, ingin mempresentasikan tentang hasil dari wawancara kami untuk tugas besar mata kuliah tata kelola data, mana perusahaan yang kami ambil adalah ZTE Corporation yang berada di bidang telekomunikasi. Oke, bisa next. Oke, di sini ada anggota kelompok, dan yang pertama ada company profile. Company profile-nya sendiri, ZTE Corporation itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang bisnis telekomunikasi dengan memproduksi perangkat jaringan telekomunikasi, IoT, dan perangkat jaringan data. Distribusi barang sesuai dengan proyek yang digunakan, yaitu menggunakan transportasi darat seperti truk, mobil, pick up, karena sudah memiliki gudang sendiri untuk setiap wilayah. Setiap wilayah yang beroperasi, penjualan tidak dilakukan secara umum atau publik dan hanya dijual atau dibisniskan kepada vendor yang telah bekerja sama dengan ZTE Corporation ini. Dan untuk next. Oke, dan selanjutnya ada obstacle dan opportunity, yang mana ada kendala bisnisnya sendiri itu dari hasil yang kami wawancarai, ada penggunaan database menggunakan Excel-nya secara internasional untuk di Indonesia, tapi per individunya sendiri ada beberapa yang belum mahir dalam penggunaan Excel. Dan kedua, ada desain web kantor yang masih kurang banyak fitur yang memadai untuk operasionalnya. Lalu untuk opportunity-nya, solusi bisa dilakukan capacity building untuk karyawan yang bekerja, dan solusi bisa dilakukan update dan upgrade sistem web agar lebih usable tanpa mengurangi kesulitan dalam penggunaannya. Oke, bisa next. Selanjutnya ada engagement sendiri yang kami dapatkan, yaitu adanya opportunity dan target serta ada value outcome. Yang pertama ada opportunity, data pelanggan yang mempunyai potensi untuk pembelian di ZTE Corporation sendiri itu berkisar 212 perusahaan dengan targetnya yang dalam asumsinya itu selama 4 bulan dengan target 124 perusahaan. Dan untuk value outcome-nya sendiri, untuk beberapa perusahaan sudah didapatkan 4 perusahaan dengan beberapa pemesanan. Ada 8 pemesanan, 6 pemesanan, dan 7 pemesanan, dengan total yang didapatkan selama hasil wawancara sendiri ada sekitar 27 pemesanan dalam 4 perusahaan. Oke, bisa next. Oke, selanjutnya ada desain arsitektur tata kelola data yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada desain arsitektur tata kelola data. Yang pertama ada input output. Di sini input outputnya yaitu inputnya data marketing, sedangkan data governance fiturnya ada data storage. Outputnya yaitu menyimpan data marketing dengan menggunakan tools Excel. Yang kedua yaitu ada kebijakan prosedur. Menggunakan kebijakan prosedur ini menggunakan pelindungan data karyawan dan pelanggannya, yaitu kebijakan yang melindungi data karyawan dan pelanggannya dari penyalahgunaan. Ini dibuat pada tanggal 2024 dan masih berjalan sampai sekarang. Selanjutnya ada integrasi. Integrasi ini nama data governance-nya yaitu pengolahan data pelanggan dengan integrasi pihak unit marketing. Yang kedua ada pengolahan data cluster, integrasi dengan pihaknya yaitu dengan permit. Yang ketiga ada tim penutupan hasil project dengan integrasi dengan pihak tim self-check. Yang keempat ada survei hasil pengerjaan dengan integrasi dengan pihak pengawas lapangan. Yang kelima ada kumpulan laporan dan pembahasan meeting dengan pihak RPA. Yang keenam ada kumpulan laporan dan pembahasan pihak regional yaitu dengan EAM. Yang ketujuh ada pengembangan dokumen cluster dan dokumen project yaitu dengan pihak administrator. Yang selanjutnya ada gap analisisnya. Gap analisisnya ada 8, yaitu data warehouse, data quality, data modeling, data arsitektur, data storage, data security, dan data ingestion. Di sini pada perusahaan ini sudah menerapkan 8
item data governance ini. Dan selanjutnya dari pihak yang telah kami interview itu ada beberapa tambahan untuk gap analisisnya. Yang pertama, kapasitas untuk perizinan pada posisi permit ini ditambahkan agar efisien dan direncanakan untuk melakukan dengan cara promosi di media sosial seperti Dropstreet dan LinkedIn. Yang kedua ada memperbaiki UI UX website kantor seperti website kantor yang sudah ada namun fitur terbatas dan kurang enak dipandang. Mungkin akan dilakukan penambahan untuk fitur yang belum ada dan diperbagus untuk UI-nya. Selanjutnya ada roadmap dan implementasinya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk roadmap dan implementasi. Yang pertama, roadmap dan implementasi data governance di PT ZTE Corporation Bidang Telekomunikasi ini yaitu berdasarkan dari gap analisis, yaitu perbaikan ini diimplementasikan pada tahun 2027 sampai dengan 2028. Kemudian yang kedua ada tools dan dataset, yaitu untuk menambah kapasitas pegawai. Dari Pak Muhammad Fadli Alfianur sendiri menyarankan untuk melakukan promosi di media sosial seperti Jobstreet dan LinkedIn untuk menambah sumber daya manusia yang dibutuhkan. Dan untuk memperbaiki UI UX website kantor disarankan untuk menggunakan tools seperti Visual Studio, Figma, dan NetBeans. Next. Selanjutnya yaitu wawancara berdasarkan 8 aspek tata kelola. Next. Yang pertama ada aspek informasi respondents. Nama, jabatan, dan unit kerja. Responden yang kami lakukan wawancara yaitu Bapak Muhammad Fadil Alfiano yang sudah bekerja selama 4 bulan dan menjabat sebagai PIC Permit dan Administration Regional Jawa Timur. Kemudian sudah bekerja selama 4 bulan. Kemudian untuk keterlibatan dalam proses bisnis atau pengelolaan data itu sendiri sebagai perizinan sebelum proyek dilakukan agar berjalan dengan lancar. Selanjutnya, aspek kedua yaitu awareness atau kesadaran data. Di sini di ZTE Corporation sendiri sudah sangat sadar terhadap pentingnya data. Jadi data itu digunakan selama jalan proyek awal. Apakah proyek tersebut lolos perizinan atau tidak? Jika data perizinan ini lolos, akan diupload progres sebagai acuan jalannya proyek. Jika seseorang lupa atau lalai melihat data, akan ada salah update pada report harian yang menyebabkan miskomunikasi. Di ZTE Corporation, budaya keamanan data sangat amat dijaga karena data umum digunakan sebagaimana mestinya. Dan etika penggunaan untuk data rahasia selama ini belum ada laporan mengenai kebocoran data sehingga dinilai masih aman. Selanjutnya ada aspek perencanaan data. Pada aspek perencanaan data ini terdapat 3 pertanyaan, yaitu apakah ada arahan atau pedoman resmi terkait pengolahan data yang Anda ikuti di unit kerja? Pada ZTE Corporation terdapat perencanaan atau arahan resmi terkait pengolahan data. Proses input data ke dalam database tidak dilakukan secara sembarangan. Ada pedoman dan aturan resmi yang harus diikuti oleh setiap divisi untuk memastikan konsistensi dan akurasi data. Setiap divisi memiliki database sendiri yang dikelola sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing. Lalu pada pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana proses prioritas kebutuhan data ditentukan ketika ada banyak kebutuhan dari berbagai unit. Prioritas kebutuhan data dapat ditentukan berdasarkan divisi dan topik yang sedang dikerjakan. Masing-masing divisi memiliki tanggung jawab atas database-nya sendiri-sendiri. Jika terjadi kebutuhan mendesak atau tumpang tindih, manajemen akan menyesuaikan prioritas agar beban kerja tidak terlalu menumpuk dan tetap dapat dikelola secara efisien. Pertanyaan yang ketiga, apakah perencanaan data selaras dengan tujuan organisasi? Perencanaan data di ZTE sangat selaras dengan tujuan organisasi. Data merupakan aset penting yang digunakan sejak awal proyek, terutama dalam proses perizinan. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke aspek keempat. Lalu pada aspek yang keempat, yaitu pengumpulan data. Proses pengumpulan data dilakukan dengan 3, yaitu manual, digital, dan integrasi. Proses pengumpulan data di ZTE saat ini dilakukan secara integrasi, namun masih bersifat manual dan digital. Data dikumpulkan melalui survei lapangan, lalu dimasukkan secara manual ke dalam sistem digital. Layaknya seperti Excel, ini menciptakan titik lemah karena rentan terhadap keterlambatan dan kesalahan input. Lalu, tantangan dalam memperoleh data dari sumber tertentu yang sering dihadapinya adalah keterlambatan update data. Karena proses input masih manual, seringkali data tidak diperbarui tepat waktu. Selain itu, jika ditemukan data yang tidak akurat atau salah, tim harus melakukan update ulang yang memakan waktu dan bisa mengganggu proses finish. Lalu, proses pelaporan data apabila ditemukan data yang tidak akurat atau tidak lengkap.
Nah, jika ditemukan data yang tidak akurat atau tidak lengkap, tim akan melakukan update ulang dalam rentang waktu tertentu. Tim internal seperti area manager atau RPM bertugas meninjau dan mengevaluasi data. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke aspek kelima, yaitu aspek pengolahan data. Pada aspek pengolahan data ini, ada prosedur pasti dalam pengolahan data, mulai dari pengumpulan data melalui survei, input database, hingga update harian dan rapat evaluasi. Semua proses ini diatur agar data yang dihasilkan konsisten dan sesuai standarnya. Lalu, proses pengecekan ulang hasil pengolahan data sebelum dipublikasikan selalu dilakukan dalam rapat dan dirapatkan secara berkala. Tim internal seperti area manager atau RPM melakukan pengecekan ulang untuk memastikan data telah sesuai dengan prosedur dan standar yang ditetapkan. Selanjutnya, tahapan pengolahan datanya itu apa saja biasanya? Pada tahap pengolahan data di CTE Corporation, umumnya meliputi pengumpulan melalui survei lapangan, input dan update, yaitu data dimasukkan ke Excel dan diperbarui setiap hari, evaluasi dan rapat, dan visualisasi, yang hanya untuk dipublikasikan dalam bentuk visualisasi bukan data mentah. Lalu aspek ke-6 yaitu data standarisasi. Pada aspek ke-6 ini, organisasi memastikan standarisasi melalui posisi monitoring quality. Tim ini bertugas memantau implementasi data di seluruh unit dan memastikan semua informasi mengikuti aturan penamaan dan penggunaan master data yang telah ditetapkan. Dan yang pertanyaan kedua, apakah mekanisme untuk mengevaluasi apakah standar data masih relevan atau perlu diperbarui? Nah, di CTE Corporation, evaluasi kualitas data dilakukan secara rutin oleh tim internal seperti area manager atau RPM. Mereka meninjau kesesuaian data dengan standar yang berlaku. Lalu, yang ketiga, jika terjadi ketidaksesuaian data antar unit, bagaimana biasanya penyelesaiannya? Nah, ketika ditemukan ketidaksesuaian, langkah pertama adalah memberikan teguran langsung kepada pihak yang bertanggung jawab. Selanjutnya, mereka kemudian diminta untuk segera melakukan revisi data agar konsistensi antar unit terjaga dan kualitas data tetap terjamin. Lalu pada aspek ketujuh yaitu publikasi dan diseminasi data. Nah, pada diseminasi data ini media penyebaran data saat ini sangat efektif karena laporan selalu dirapatkan dan dilaporkan secara berkala meskipun menggunakan Excel. Yang kedua, apakah kriteria yang digunakan untuk menentukan data mana yang boleh dipublikasikan? Data yang dipublikasikan umumnya adalah data hasil jual beli atau bisnis dengan vendor, bukan data progres pengerjaan proyek yang bersifat internal. Publikasi data hanya dilakukan untuk orang-orang yang berada di posisi yang sama atau satu divisi. Lalu yang ketiga, bagaimana proses permintaan akses data dari pihak internal atau eksternal biasanya dilakukan? Proses permintaan akses data dilakukan secara internal dan terbatas. Tidak ada koordinasi formal antar unit untuk meminta data mentah. Biasanya setiap divisi hanya diberikan data hasil interpretasi yang sudah diproses, bukan data mentah. Lalu yang selanjutnya itu pada aspek 8 yaitu interoperabilitas data. Bagaimana kondisi data antar unit dilakukan ketika perlu berbagi data lintas sistem. Saat ini tidak ada koordinasi formal antar unit untuk meminta data mentah. Setiap divisi hanya diberikan data hasil interpretasi yang sudah diproses. Lalu yang selanjutnya, apakah ada kendala non teknis, misalnya kebijakan atau komunikasi yang menghambat pertukaran data? Menurut narasumber Bapak Fadil, tidak ada kendala non teknis yang signifikan yang menghambat pertukaran data. Namun pola kerja yang terpisah-pisah antar divisi dan ketergantungan pada Excel sebagai tools utama masih menjadi hambatan struktural yang menyebabkan kurangnya integrasi data yang sebenarnya. Lalu yang nomor 3, integrasi seperti apa yang paling dibutuhkan agar alur data antar sistem lebih lancar? Integrasi yang paling dibutuhkan adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Menurut Bapak Muhammad Fadil Alfiano, skill sumber daya manusia yang mampu menjalankan sistem dan melaporkan hasilnya secara efektif adalah kunci utama. Selain itu, perlu adanya sistem yang lebih terintegrasi dan platform kolaborasi yang memungkinkan pertukaran data mentah secara aman dan terstruktur pada antar unit. Oke, dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa CTE Corporation telah memiliki dasar pengolahan data yang cukup solid, terutama dalam hal kesadaran akan pentingnya data dan adanya prosedur serta standar yang diikuti. Namun, masih terdapat ruang besar untuk perbaikan, terutama di dalam meningkatkan kapasitas SDM melalui capacity building agar lebih mahir dalam penggunaan tools data. Selanjutnya yaitu memperkuat integritas antar unit dengan membangun platform kolaborasi dan memfasilitasi pertukaran data mentah yang terkontrol. Langkah-langkah ini akan membawa CTE Corporation menuju tata kelola data yang lebih matang, efisien, dan mendukung transformasi digital di masa depan. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.